Bayangkan kamu melihat seseorang mencuri karena lapar, dihukum bertahun-tahun penjara. Tapi koruptor yang mencuri miliaran uang negara justru bisa tersenyum di sidang. Bahkan difoto oleh wartawan seperti selebriti. Ini bukan adegan fiksi, tapi kenyataan yang berulang di Indonesia. Di negeri ini, hukum kadang terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti ini? Apakah hukum kita memang lemah? Atau ada yang membuatnya sengaja dilemahkan? Sejarah hukum Indonesia, warisan kolonial yang tak pernah benar-benar dirubah. Sistem hukum Indonesia banyak diwarisi dari Belanda. Namun, setelah merdeka, kita tidak membongkar total sistem itu. Kita menambal, menyesuaikan, tapi tidak membangun ulang fondasi hukumnya. Akibatnya, sistem hukum kita masih kaku, berbelit, dan seringkali tidak relevan dengan konteks masyarakat modern. Hukum yang tidak dekat dengan realitas sosial akan sulit ditegakkan dengan adil. Penegak hukum sumber masalah. Hukum tidak hanya soal aturan, tapi juga soal siapa yang menjalankannya. Sayangnya, banyak penegak hukum di Indonesia seperti polisi, jaksa, hingga hakim justru menjadi bagian dari masalah. Kasus suap di meja sidang, intervensi politik, hingga praktik jual beli perkara bukan lagi rahasia umum. Jika penegak hukum bisa dibeli, maka hukum pun kehilangan kekuatannya. Politik dan oligarki. Hukum dibajak kepentingan. Di banyak negara maju, hukum berdiri di atas semua kekuasaan. Tapi di Indonesia, hukum seringkali tunduk pada kekuasaan. Banyak politisi, pejabat, dan pengusaha besar punya kekuatan untuk mengatur hukum demi kepentingan mereka sendiri. Maka tak heran, pasal-pasal hukum bisa berubah sesuai siapa yang diuntungkan. Rakyat kecil, hanya penonton. Gedung DPR digambarkan seperti panggung teater, hukum seperti boneka wayang. Latar belakang bayangan oligarki mengontrol semua sistem. Hukum bertele-tele dan tak efisien. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu kasus hukum di Indonesia. Mulai dari proses penyidikan, persidangan, hingga putusan. Semua butuh tenaga, biaya, dan waktu yang panjang. Bahkan ada kasus yang mangkrak bertahun-tahun tanpa kepastian. Di mata rakyat, hukum menjadi sesuatu yang mempersulit, bukan menyelesaikan masalah. Akses terbatas untuk rakyat kecil. Tidak semua orang punya akses yang sama terhadap keadilan. Banyak warga Indonesia tidak paham hukum, tidak punya uang untuk pengacara, dan tak tahu harus mengadu kemana. Dalam situasi ini, keadilan hanya milik mereka yang punya kekuasaan dan uang. Hukum menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh rakyat biasa. Reformasi hukum yang tak kunjung tuntas. Sudah puluhan tahun kita bicara tentang reformasi hukum. Tapi yang terjadi hanyalah perubahan kosmetik. Ganti pejabat, ganti istilah, tapi praktiknya tetap sama. Reformasi sejati membutuhkan keberanian untuk memotong mata rantai korupsi dalam sistem hukum dan membangun institusi yang benar-benar bersih, mandiri, dan berpihak pada keadilan. Jika hukum tak dibenahi, keadilan hanya ilusi. Negara tanpa hukum yang kuat akan menghasilkan masyarakat yang lemah. Ketika keadilan bisa dibeli, maka yang miskin akan terus tertindas, dan yang berkuasa semakin liar. Kita tidak hanya butuh hukum yang tertulis, tapi juga hukum yang ditegakkan. Pertanyaannya sekarang, beranikah kita membenahi sistem hukum ini secara menyeluruh? Atau selamanya hidup dalam bayang-bayang keadilan yang semu?